Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Gracia Dona Cynthia SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Saverius 1 Palembang. Saat ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Manajemen perubahan biasanya dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa capaian hasil belajar siswa rendah, apa yang membuat rencana kegiatan sekolah tidak berjalan dengan lancar, dan sebagainya. Motivasi untuk melakukan perubahan tentu akan berangsur menurun jika diskusi diarahkan pada permasalahan. Suasana psikologis yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaan diawali dengan pertanyaan positif seperti ini. Hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas? Apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Atau bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi atau sekolah, sebelum menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Bila organisasi atau sekolah lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Saya akan mencoba menerapkan inquiry apresiatif melalui tahapan yang ada di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. J. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Sehingga saya memiliki visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan murid dengan kepribadian yang utuh, cerdas, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah mengembangkan soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Pertanyaan utama saya adalah apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan soal berbasis HOTS agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat mengenai pentingnya mengembangkan soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Membaca literatur mengenai prinsip-prinsip penulisan soal HOTS dan kiat-kiat dalam pembuatan soal HOTS untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid.
Pertanyaan untuk mengambil pelajaran adalah, siapakah rekan sejawat di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam mengembangkan soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid? Bentuk soal seperti apa yang termasuk dalam kriteria soal HOTS? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mengembangkan soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah melakukan wawancara mengenai pengalaman kepala sekolah, guru, dan peserta didik yang memiliki pengalaman membuat atau mengerjakan soal HOTS. Mempelajari prinsip-prinsip penulisan soal HOTS dan mencari contoh-contoh soal HOTS, dan menggali kreativitas diri dalam membuat stimulus-stimulus soal HOTS yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Pertanyaan-pertanyaan untuk menggali mimpi adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika saya sudah mampu mengembangkan soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Bagaimana perasaan saya jika sudah mampu mengembangkan soal berbasis HOTS? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah membuat kumpulan-kumpulan soal HOTS yang saya buat dan berbagi praktik baik kepada sesama rekan guru. Mengukur keterampilan bernalar kritis murid melalui soal-soal HOTS yang saya buat dan membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. Misalnya, kemampuan mentransfer satu konsep ke konsep lainnya, kemampuan membuat stimulus soal, dan lain-lain. Pertanyaan yang timbul dalam menjabarkan rencana adalah, apa langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan sehingga dapat mengembangkan soal berbasis HOTS? Lalu, apa yang menjadi tolak ukur meningkatnya kemampuan bernalar kritis murid? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdiskusi bersama narasumber atau rekan sejawat tentang apa saja prinsip-prinsip penulisan soal HOTS, mengikuti seminar atau pelatihan penyusunan soal HOTS, berlatih secara mandiri membuat soal-soal HOTS, dan menggunakan soal HOTS dalam melakukan penilaian atau asesmen sehingga dapat mengukur tingkat kemampuan bernalar kritis murid. Pertanyaan untuk mengatur eksekusi adalah, siapa yang dapat mengarahkan saya dalam mengembangkan soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah meminta kepala sekolah atau rekan sejawat yang lebih berpengalaman untuk menelaah soal HOTS yang sudah saya buat. Kemudian melakukan refleksi diri dan perbaikan berdasarkan telaah soal yang telah dilakukan Kepsek atau rekan sejawat tersebut. Demikianlah rancangan atau prakasa perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang sudah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak kepada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.